Si paling perdana. Kepolisian mengungkap sindikat jual beli lebih dari 4.000 rekening bank yang dibeli dari masyarakat di Cengkareng, Jakarta Barat. Rekening tersebut dikirim ke bandar judi online di Kamboja melalui jalur ekspedisi resmi yaitu DHL di wilayah Pluit, Jakarta Utara. Sindikat ini telah beroperasi selama 30 bulan sejak 2022 dan telah mengumpulkan total 4.324 buku rekening bank. Kepolisian telah menangkap 8 orang tersangka dalam kasus ini. Dengarkan informasi selengkapnya dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia. Selamat bergabung di DNP Evening News edisi hari ini Jumat 8 November 2024. Beragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Saya Kevin Manoy dan berikut fokus utama kami malam ini. Langsungkan kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden RI Prabowo Subianto akan bertemu Xi Jinping dan Donald Trump. Menteri BUMN Erick Thohir perintahkan 8 BUMN sukseskan program makan bergizi gratis. Kami juga hadirkan informasi dari dunia internasional. Diaspora Indonesia memiliki tanggapan beragam terkait menangnya Donald Trump. Kita buka lembaran DNP Evening News malam ini dengan kabar duka dari dunia transportasi tanah air. Simon Jetro-Kusumo, pendiri karoseri bus ternama Adiputro, meninggal dunia pada Jumat 8 November 2024 dalam usianya 80 tahun. Simon dikenal sebagai sosok yang merintis karoseri Adiputro di kawasan Singosari, Malang, Jawa Timur, yang dimulai dari sebuah bengkel kecil pada tahun 1973. Karoseri kenamaan ini semakin berkembang dan dikenal luas setelah memproduksi berbagai model bus yang terinspirasi dari model bus di Eropa seperti Setra, New Setra, Travego, dan New Travego, serta memperkenalkan embel Royal Coach dan Royal Coach E pada bodi bus buatannya. Karoseri Adiputro semakin dikenal luas ketika merilis model Jetbus pada tahun 2011 dan terus berinovasi dengan meluncurkan berbagai varian terbaru seperti Jetbus 2, Jetbus 3, dan juga Jetbus 5. Bisnis karoseri kawakan tanah air ini dilanjutkan oleh generasi keduanya, yaitu anak-anak David Jetro-Kusumo, yaitu Andreas Jetro-Kusumo, Jesse Jetro-Kusumo, dan David Jetro-Kusumo. Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping sebelum dirinya bertemu dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini dilakukan Prabowo dalam rangka kunjungan kerja luar negeri perdananya selama 2 minggu dengan tujuan menyeimbangkan hubungan dengan dua raksasa ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Prabowo memilih Tiongkok sebagai tujuan pertama karena negara ini merupakan prioritas sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi lebih dari 7 miliar US dollar dalam kapasitas dan infrastruktur pemrosesan komoditas. Meskipun ada sengketa laut Tiongkok Selatan, Tiongkok tetap menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Selepas dari Tiongkok, Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga kemungkinan dengan Donald Trump. Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan 7 perintah penting untuk 8 BUMN dalam mensukseskan program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Erick mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui program makan bergizi gratis. Program ini mengusung pendirian satuan pelayanan gizi yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah. 8 BUMN tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PGN, PLN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia.
Erik menyebut hal pertama yang harus dilakukan oleh BRI, BNI, dan Bank Mandiri adalah menyiapkan skema pinjaman bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi. Sementara Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi saat COVID-19 untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan juga transparansi. Keraton Yogyakarta melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kepemilikan tanah yang diklaim sebagai aset PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Gugatan tersebut juga menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000 kepada PT KAI. Keraton Yogyakarta mengklaim sebagai pemilik tanah berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Tercatat ada 5 lahan sengketa yang ditulis dalam gugatan, meliputi kantor Samsat dan Ditlantas Polda DIY, kantor Kecamatan Gedong Tengen, Depo Stasiun Tugu, sisi selatan Stasiun Tugu, dan Mes Ratih ke arah barat. Keraton Yogyakarta meminta ganti rugi sebesar Rp1.000 sebagai bentuk simbolis dan tidak memberatkan masyarakat. Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam memprotes namanya dicatut sebagai informan utama dalam disertasi doktoral Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Jatam tidak pernah memberikan persetujuan baik tertulis maupun lisan untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut. Jatam baru mengetahui namanya dicatut sebagai informan utama setelah tersiar agenda sidang terbuka promosi doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia atau SKSG UI oleh Bahlil Lahadalia. Jatam menduga Ismi Askia, peneliti di Lembaga Demografi UI yang mewawancarai Jatam pada 28 Agustus 2024 lalu merupakan bagian dari praktik perjokian karya ilmiah untuk kepentingan disertasi Bahlil. Jatam menilai tindakan Ismi dan Bahlil merupakan bentuk penipuan intelektual yang mencederai integritas dan marwah pendidikan Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP, Mufti Anam menyoroti investasi Apple di Indonesia yang dinilai terlalu kecil. Mufti mempertanyakan peran Menteri Koperasi dan UKM Budi Aris Setiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo saat Apple bertemu dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo pada tahun 2024. Apple berencana untuk berinvestasi senilai Rp158 miliar dalam bentuk fasilitas produksi komponen di Bandung untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan mendapatkan izin penjualan iPhone 16 dari Kementerian Perindustrian. Investasi ini dinilai jauh dari harapan dan standar investasi Apple di negara lain, terutama Vietnam yang mencapai Rp256,79 triliun dan telah menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja. Mufti meminta pemerintah untuk membatalkan tawaran investasi Apple karena dianggap menghina dan menganggap Indonesia sebagai bangsa yang bodoh. PDIP berharap koperasi di Indonesia dapat bergerak di bidang teknologi dan belajar dari Tiongkok yang sudah bisa memproduksi ponsel sendiri. Polisi mengungkap sindikat jual beli rekening untuk judi online di Cengkareng, Jakarta Barat. Sindikat ini telah menampung sebanyak lebih dari 4.000 rekening selama 30 bulan beroperasi sejak 2022. Ribuan rekening tersebut dikirim ke bandar judi online di Kamboja menggunakan jalur ekspedisi resmi, yaitu DHL di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan sindikat ini telah beroperasi selama 2 tahun 6 bulan dan telah mengumpulkan 1.081 lembar resi pengiriman.
Setiap resi pengiriman berisi 2 unit ponsel dan masing-masing ponsel berisi 2 aplikasi mobile banking yang artinya terdapat total 4.324 buku rekening bank yang dikumpulkan oleh sindikat ini. Kepolisian juga telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka berinisial RS 31 tahun, DAP 27 tahun, Y 44 tahun, RF 28 tahun, ME 21 tahun, RH 29 tahun, AR 22 tahun, dan RD 28 tahun. Harga saham PT Netvisi Media Tbk atau Netvi turun 3,31% pada hari ini. Penurunan harga saham Netvi tersebut disebabkan oleh keputusan mundurnya Manoj Punjabi atau Manoj Damo Punjabi dari posisi direktur utama. Menurut pengamat pasar modal William Hartanto, mundurnya Manoj menimbulkan ketidakpastian yang dirahasiakan oleh pasar. Apalagi sebelumnya sempat ada rencana akuisisi Netvi oleh perusahaan MD Entertainment Tbk atau film. William memastikan merahnya saham Netvi tidak dipengaruhi sentimen terkait terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia menilai turunnya harga saham Netvi murni disebabkan respon atas mundurnya Manoj Punjabi. DNP International News. Kementerian Pertahanan Israel telah menandatangani kesepakatan 5,2 miliar US dollar dengan Boeing pada 6 November untuk pembelian 25 jet tempur F-15IA. Pesawat perdana dari kelompok pertama akan dikirim 4 hingga unit diharapkan akan diterima pada tahun 2031. Pesawat yang akan diterima Israel akan dilengkapi dengan sistem persenjataan mutakhir, termasuk integrasi teknologi canggih buatan Israel. F-15IA akan meningkatkan kemampuan jangkauan, kapasitas muatan, dan kinerja dalam berbagai skenario operasional. Dengan adanya pesawat tersebut, diharapkan bahwa Angkatan Udara Israel dapat mempertahankan keunggulan strategis dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan di Timur Tengah. Kita masuk ke Amerika Serikat. Seperti pilihan yang beragam, warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat memiliki reaksi yang beragam pula terhadap hasil Pilpres yang dimenangkan oleh Donald Trump dari Partai Republik. Ada yang lega, namun juga ada yang justru cemas. Tim Voice of America melaporkannya untuk Anda. Helen Ray Heller adalah warga diaspora Indonesia di negara bagian Oregon yang juga pengurus lokal Partai Republik. Ia terjaga menonton TV hingga dini hari, menunggu proyeksi hasil Pilpres hingga pidato kemenangan Donald Trump. Setelah dia selesai, langsung, kayaknya enak nih bakalan tidur. So, I slept so well. Helen berharap ekonomi segera membaik dengan kemenangan capres pilihannya. Kalau kita harga bensin turun, berarti itu harga grocery bakalan turun, dan we have more save money untuk keluarga kita, untuk spending on the necessity to provide family kita. Warga diaspora Indonesia Ricky Suyono di negara bagian Florida juga pendukung Partai Republik, dan ia mengaku lega dengan hasil Pilpres. Nggak sabar dia get in office and mulai pekerjaan lagi, kerjaan dan change yang polisi-polisi yang Biden dulu lakukan. Dua isu utama bagi Ricky adalah imigrasi dan perang di Ukraina. Lama banget dan so much money kita yang keluar untuk kasih Ukraine, mendingan itu selesai secepatnya. Berbagai survei termasuk yang diselenggarakan oleh kantor berita Associated Press menunjukkan bahwa tingginya laju inflasi dan isu imigrasi merupakan isu prioritas bagi pemilih Partai Republik. Sementara pemilih Partai Demokrat lebih mengutamakan faktor penjagaan demokrasi. Capres Partai Demokrat Kamala Harris pada saat-saat terakhir kampanyenya menyoroti sejumlah pernyataan dari Capres Partai Republik Donald Trump yang dianggap anti-demokrasi. Seorang warga diaspora Indonesia di Florida, Riri Sastro, adalah pemilih independen yang sejak pindah ke Florida awal tahun 2000-an lebih banyak memilih Capres Partai Demokrat. Kemarin saya pilih Kamala after debating. Ia pun kecewa setelah kemenangan Donald Trump diproyeksikan.
but I just probably don't like the person. It's just like idenya bagus, tapi dipimpin ini mau kemana sih sebetulnya? Sementara warga diaspora Indonesia di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Aryani Ong, yang aktif dalam komunitas Asia Amerika, mengatakan banyak warga pendatang kini cemas, apalagi mengingat pengalaman mereka saat pemerintahan pertama Trump. Several of us are seen as the foreign threat who brings diseases, take away jobs, and poses a national security threat to the U.S. Tapi diaspora Indonesia yang dikecewakan dengan hasil Pilpres tak putus asa, apalagi dengan perimbangan kekuasaan dan kepastian hukum di Amerika. Who had hoped for a win by Kamala Harris will rely on those people who, are competent, who believe in the rule of law, and who will decide in a way that's most fair, for Americans. Inaugurasi Presiden akan berlangsung pada 20 Januari 2025 di depan gedung Capitol di ibu kota Amerika. Tak lama setelah sertifikasi hasil Pilpres yang juga akan berlangsung di gedung yang sama. Dari Palm Beach, Philadelphia, dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Demikian DNP Evening News edisi Jumat 8 November 2024. Tetap perbarui informasi Anda setiap hari di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Kunjungi situs kami dnpmedianetwork.com untuk memperbaharui informasi Anda dengan ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.